Shalom rekan-rekan pemuda dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Visi kali ini hadir untuk mendampingi teman-teman dalam sebuah talk show Askara yang digagas oleh teman-teman pemuda KPPM Jemaat Kedung Kandang. Gimana nih kabarnya di saat pandemi yang masih belum berakhir? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda saat ini, kita akan ngobrol bareng satu tema yang cukup menarik gitu, yang cukup in, dan mungkin juga banyak teman-teman yang lagi bergumul soal topik ini. Nah, sebelum kita masuk di talk show ini, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur hari ini dipertemukan dalam diskusi online karena pandemi ini telah membuat banyak dari kami beradaptasi, banyak dari kami bergumul, dan banyak daripada kami harus memperbaiki diri kami sendiri. Kiranya Tuhan tolong talk show hari ini, kiranya menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Dan berkatilah narasumber kami, berkatilah setiap hal-hal teknis yang mendukung kegiatan pada hari ini. Terima kasih Bapak, seluruh rangkaian talk show dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya kami serahkan di dalam nama-Mu. Amin. Untuk semakin menghayati Hari Sumpah Pemuda, kita akan nyanyi sama-sama satu lagu yang sempat populer di era 90-an dan kemudian di-cover oleh Hi-Fi, Pemuda. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah, tetaplah pada pendirian semula. Dengan artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan. Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu, lihatlah ke muka keinginan luhur, kau terjangkau semua. Pemuda, mengapa wajahmu tersiram dengan pena yang bertinta belah? Cerminan tindakan akan perpecahan, bersihkanlah nodamu semua. Masa depan yang akan tiba menentukan nuansa Yang selalu menamirimu pemuda. bersatulah semua seperti dahulu, lihatlah ke muka keinginan luhur, kau terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu, lihatlah ke muka keinginan luhur, kau terjangkau semua. Nah teman-teman, selama 45 menit ke depan, kita akan sama-sama diskusi tentang satu topik
Nah, tapi saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh salah satu narasumber yang saya sangat terinspirasi dengan ide-ide, pemikiran, bahkan pelayanan yang beliau lakukan. Yuk kita sambut Bapak Pendeta Krista. Boleh tepuk tangannya teman-teman yang ada di sini semuanya? Wow, rame ya. Halo Pak E, saya biasanya sebutnya dengan Pak E gitu ya, supaya lebih dekat, akrab. Halo juga Mbak Visi. Gimana Pak kabarnya? Wah, sehat selalu karena kasih sayang Tuhan pada kita. Iya, sebelumnya saya mau memperkenalkan bagi teman-teman yang mungkin belum familiar gitu, siapa sih pembicara kita hari ini, narasumber kita. Beliau merupakan salah satu pendeta di GKJW yang punya passion, punya concern terhadap isu-isu yang sedang ataupun isu-isu yang masih terus digumulkan oleh pemuda dan juga kaum marginal. Juga beliau aktif mengajar di bidang sejarah, filsafat, dan etika di Institut Pendidikan Teologi Balewiyata milik GKJW di Kota Malang. Nah, selain itu, beliau merupakan Sekjen Komite Lintas Agama di Jawa Timur. Dan juga berkeluarga dengan 1 istri dan 3 orang anak. Dan juga sebagai aktivis ya Pak di sini ya. Ya. Aktivis apa saja Pak kalau boleh diceritakan? Ya, ringkasnya itu aktif di lintas agama, kemudian pemerhati sosial, misalnya kasus-kasus HIV/AIDS, kasus-kasus prostitusi, kasus-kasus human trafficking, kemudian penelantaran anak-anak, itu. Wow, dan ini sepertinya sangat cocok dengan topik kita hari ini Pak. Semoga. Ya, jadi teman-teman ini ada satu pergumulan Pak tentang stereotype. Banyak sih anak-anak yang bilang, aku kayaknya tahu deh stereotype gitu Pak. Tapi setelah kita coba kasih pertanyaan, bikin polling Pak di Instagram, ternyata banyak yang masih belum mengerti soal stereotype itu apa. Stereotype. Mungkin kita masuk di segmen yang pertama ya, tanya Pak E. Nah, di sini saya punya beberapa pernyataan dan pertanyaan. Ya. Mungkin Pak E bisa meluruskan atau membetulkan pemikiran-pemikiran dari teman-teman pemuda tentang stereotip ini. Ya. Oke. Kita masuk ya Pak E di pertanyaan yang pertama. Oke. Nah, sebelum kita lihat, sebelum kita bertanya, kita simak satu video berikut. Ya. Mari. Kon eling gak sih rek zaman awak SMP panggilan BK itu. Sing ndi sih? Ya ampun, kan masa gak ngerti sih. Sopo sih sing nyeluk? Terus lali sih, ampun Pak Slamet. Oh, selamat iku lho, selamat ulang tahun. Ya gak ngono. Iku candaan SMP ngerti gak sih? Sumpah. Biasanya kan ngono, "Wih, Pak Slamet ulang tahun." Iya. Kok cek sih, ampun. Anu sing pas nang kantin iku ah. Sing nang pas pelajaran. Nang kantin apa? Anu, Kok iki sampe diceluk, Bu? Oh, Pak Slamet dong. Iya. Mangan anu. Soto sapa? Soto Pak Tepong. Iya. Oh, ini sehat ya? Sehat. Sakyan saiki sambele. Apa sawi? Kareme. Kan mangan iku sumpah. Iya. Untuk meloro. Kapanane aku nang sekolah. Ya kan tau rono maneh. Iya. Kenapa? Bu yo. Terus kon gak masuk anjene. Yo, tak ngejek aku. Ya wis. Kon dipancet. Jadi. Beser. Ya ya. Aduh. Kan dulu gak seleksi ku mak. Apa? Aduh, kok gak paham sih? Anu kaya ya. Iya, bacaane ku lho. Ya apa ya? Rotok. Oh, iya. Aduh, aku ya bingung nanti ngomong. Kayak anu ti nenggok. Gigi. Nah, iya podo. Dadane kebuka. Aduh, ya ampun. Seksi ta tapi.
Ya kandung saksi. Ya lanang bro, masalah lanang. Omongane cara ngomongnya lenggoke. Aduh. Wis mantep. Iya re. Kayak sama udah sehari ke saiki. Aja ben gak pakai nemen kan. Berguru kok Iya paling kanca-kancane paling yo ngono ku yo. kan ancen Hari aku. rada opo ya aku. Acar kan biyen gak sih? Gak sih. Namaku Lexi. Aku suka banget sama musik rock. Aku kayak gini emang karena kiblatku dari vokalisnya Motley Crue. Kalau kalian nggak percaya, coba aja cek sendiri. Dan sebenarnya aku normal kok. Aku masih punya pacar dan pacarku cewek. Ya weh, ngomong nopo? Iku lho ngomongno sing jamane Edo pas SMP. Koro. Oh, kok iku nang ndi ku? Nang Hari buri. pas ujian Lah iya bolos. kan tak takon. Ya apa sih? Nang buri aku iku. Ketemuan kan satpam di lho sing brangosen di lho. Oh, anu, rope kan. Iya. Rope opo sih? Rope Hidayat. Ya iku. Lek senengane topian miring nang buri ini lho. Iya, kayak iki gak sih? Kayak tukang parkir. Parkir. Kayak iku parkir apa satpamnya? Koyo Yo kayak pelur karone deh. gak sih. Lah terus nah sing Tukang jajan dari tadi dodol soto. Nah terus Pak Tepeng ya apa? Nah iya makane. Kan. Pak masuk saingan rek. Lah iya sakno ta. Ya iya sih. Anu kok Si. apa? Ditelepon nang. Ah matung sik wis. Relax. Apa? Duh aku tambah celeng ya saiki yo. Ya iya ya. Kita aku gak tahu atus tuh. Kayak soalnya iku kan klambine gak masuk Andri. Kau ngerti gak itu? Wingi nanti aku ngopi ambek arek iki. Gawe klambi iku. Ah sumpah kan. Iya, bang dino wingi gawe klambi iku. Tapi kok ambune cek wangi yo. Atus di parfum paling arek. Andri kan iki cek iso. Kan iki sumpah lawakanmu lho. Iya. Iki ya dibeda-beda ya bener bareng sih yo. Parfumnya apa sih pengen golek aku. Ya Allah. Gak masuk wis ireng. Gak tau dulu sih gak tau yo, gak tau ada Coba iku sekolah. dibuka telono lak kada stok iki. Hei ngawat Iki kan. tok sing Ekonomi ambek sing apa ireng-ireng sing leher iku ayo. Wah, Cari iku atus sih terang suwe. mama 5 menit paling. iya, tapi sedino ada saya ping siji. Namaku Edo. Kulitku emang nggak begini sih aslinya. Dulunya putih, tapi karena pekerjaanku yang sering ke pantai, ke tempat terbuka, hasilnya seperti ini. Dan aku juga sudah perawatan, pakai skincare, pakai lulur, tapi tetap ya gimana ya? Ya kalau kalian mikir aku nggak memikirkan penampilan, kalian salah sih. Makanya aku kalau keluar pasti sering pakai minyak wangi, seperti mandi minyak wangi. Gak Itu itu. loh, bahas gitu. Dikon kari nih bis anak-anak semudun. Oh anu lah. Busnya anu Haryono iku. Iya, bos ya. Kon kok kenal mbek supir sih? Karo ya. Aku ancen pinter bersosialisasi. Kan anjene arek iki kan pasti kudu bondi karo dhewe kancane supire ambek Kendang kretek. iku sih. Iya, nyanyi ya Allah. Sampai goyang-goyang gak mari-mari mabok. Kabar iki. Kon iku lho rek mesti kan yen aku guyon gak tau direken. Soale yo. Kan iki kalau anak koncone guyon ku diapresiasi ngono lho. Duh. Ayo. Sik yo, aku anak sing goleki. Sopo sih? Ya, ono wis. Gak ada kelipuan. Sik ya. Belum nah, Bang. Kami ini putri. Anu, betul. Ngapret ya. Iya. Ambek kan delok gak sih, Bang? Apa? Pakainya nyaman. Oh, wingi koyo si Oppo F15 ya. Saya wis iPhone. Oh iya. Kok iso ya Oppo nang iPhone? Dalam hitungan detik. Gak detik bisa. Hai, namaku Putri.
Aku adalah seorang pekerja kantoran di salah satu perusahaan. Aku sering dipandang sebelah mata karena pakaianku yang selalu press body. Tapi aku nyaman kok dengan pakaian seperti ini. Karena kalau aku memakai pakaian yang besar, itu akan membuat aku seperti kelihatan gendut. Jadi aku selalu nyaman dengan pakaian yang seperti ini. Dan alasanku selalu pulang malam, keluar malam, itu karena pekerjaanku yang selalu ada meeting dadakan dan itu nggak kenal waktu. Makanya, lah mana HP ini? Ini berapa kali ganti mana kan? Iya kan? Tasik, aduh, larang itu. Ini tuh. Ya apa kan bahasa apa mang? Ya kan bahasa kok. Iku sok mana sok sih? Ya salah kerjaan. Kerjaan kok, pokoknya kok intens banget. Ya lah, nanti ngono lah, pipat lah kerjaan. Kon gak pengen mulai apa teh ana acara iki soalnya? Ya iki bisa sih. Iya. Wis Aku bengi to. dadakan. Si Anggo suka yo. Wis. Si Abro. Sis deh. Bye. Gimana Pak E? Ini betul-betul kalau anak sekarang bilang tuh related banget sama kehidupannya generasi kita. Nongkrong-nongkrong, terus sambil ngobrolin. Yang diobrolin itu temennya sendiri. Gimana Pak E? Mungkin karena kurang topik ya. Kurang topik. Sehingga yang diomongin itu adalah soal-soal tampilan atau bisa jadi saya ini yang sudah jadul ya, sehingga kurang bisa mengikuti topik-topik obrolan anak-anak muda sekarang. Nah, memang dalam obrolan di video kita tadi itu orang itu memang cenderung menilai orang lain ya, sesuai apa yang tampak gitu ya, sesuai dengan apa yang tampak. Kalau pertanyaannya Mbak Visi tadi lebih dijabarkan, stereotip itu apa? Stereotip itu sebenarnya shortcut ya, kalau bahasanya anak-anak sekarang kan shortcut gitu ya, atau jalan pintas di dalam mempertimbangkan sesuatu agar dapat bersikap. Ya, itu jalan pintas. Kenapa kok jalan pintas? Sebab stereotip itu biasanya diambil karena sesuatu yang sudah ada di dalam otak. Sesuatu itu apa? Kesimpulan. Nah, stereotip itu muncul karena kesimpulan mendahului data. Nah, kesimpulan yang mendahului data itu membuat kita akhirnya mempertimbangkan sesuatu itu tidak dengan pertimbangan yang luas. Misalnya menilai orang dari caranya berpakaian, ya, caranya berpakaian, kalau dadanya dibuka ini punya, oh itu adalah perilaku seperti ini. Padahal sebenarnya tampilan itu tidak selalu berbanding lurus dengan soal sopan santun sekarang ini. Oke. Ya, jadi begitu. Kalau mungkin zaman-zaman dahulu kala di tahun 40-an, 50-an atau bahkan sampai 70-an, cara berpikir seperti itu masih kuat. Ya, misalnya orang menggunakan tato. Itu biasanya kan kalau zaman dahulu kala itu dipakai oleh pahlawan-pahlawan perang ya. Zaman-zaman ketika masih pakai pedang, pakai belum ditemukan mesiu ya. Jadi tato itu dipakai oleh pahlawan-pahlawan perang, orang-orang yang berani. Nah, kemudian hari untuk menunjukkan keberanian, orang juga mengungkapkannya menggunakan tato, sehingga barangkali preman biasanya untuk menunjukkan dia adalah orang yang berani, maka dikasih tato yang ngeri-ngeri. Tapi sekarang tato sudah lain lagi ya. Ya. Sekarang ini sudah lain lagi mengenai tato. Orang tidak selalu menunjukkan itu sebagai sebuah keberanian, tetapi semacam aksesori sebenarnya seperti anting. Betul, Pak. Iya, sama seperti ketika
sampean pakai lipstik. Jadi tidak harus didasari oleh pemikiran orang seperti ini pasti perilakunya demikian. Itu tidak selalu berbanding lurus seperti itu. Jadi stereotip itu artinya apa? Menilai secara jalan pintas atau dengan pertimbangan yang dangkal. Nah, itu. Oke, itu ya teman-teman diingat-ingat tentang stereotip. Nah, kita ada pertanyaan ini Pak di DM. Pertanyaannya gini, tanya Pak E, apakah ada sisi, itu tadi kan semacam sisi negatif gitu kan Pak E dari stereotip. Mungkin nggak sih stereotip itu positif gitu pertanyaannya netizen? Karena pertimbangan yang dipakai dangkal itu kecenderungan negatifnya jadi sangat tinggi gitu ya. Mungkin ada sedikit sekali stereotip yang positif ya. Misalnya gini. Jadi kesimpulan mendahului data. Kesimpulannya orang dengan menggunakan kemeja dada terbuka adalah orang yang misalnya ngondek. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini kesimpulan. Begitu lihat orang yang lain pakai pakaian seperti itu, orang lalu tiba-tiba berpikiran langsung, padahal dia baru kenal. Orangnya sudah dinilai, oh ini orang ngondek. Padahal nggak begitu, tidak seperti itu seharusnya ya kan. Prototipe bisa muncul karena informasi dari orang lain atau dari pengalaman. Misalnya saya ketemu Mbak Visi ini serius tuh sampai alisnya. Iya Pak. Iya, mikir selanjutnya topiknya apa ya? Sampai alisnya ketemu. Terus ketemu lagi temannya Mbak Visi. Ternyata sama kalau bicara itu serius. Oh ternyata Mbak Visi atau anak-anak muda Kedung Kandang itu serius-serius. Nah, padahal saya kan baru ketemu 2 orang. Begitu ketemu lagi sama gadis dari Kedung Kandang, belum apa-apa kesimpulan saya sudah langsung mengatakan iki mesti arek serius karena berasal dari Kedung Kandang. Nah, padahal bukan begitu. Nah, lebih celaka lagi kalau kemudian saya bilang kepada orang lain, kepada pendeta lain, nek ngeladeni atau kalau melayani anak-anak Kedung Kandang, terutama cewek-ceweknya, hati-hati. Mereka adalah cewek-cewek yang serius. Padahal saya baru ketemu 2 orang tadi kan. Nah, apalagi kalau orang yang saya kasih tahu itu percaya buta, ya. Ketika ketemu orang lain, ya, pemudi Kedung Kandang, langsung dalam pikirannya ini pasti yang dibilang Pak Krista dulu itu anak yang serius, ya kan? Begitu ternyata anaknya enggak serius, suka guyon. Kalau pikiran saya terbuka, saya akan merevisi stereotip saya dengan data yang baru. Nah, itu. Tapi kalau tidak, saya akan melawan. Iki mesti pura-pura gak serius. Nah, padahal sebenarnya dia memang orang yang seneng guyon gitu. Oke, Pak E. Nah, supaya kita tidak dianggap serius nih ya, mungkin kita sambil minum-minum dulu, Pak E. Oh iya, gimana? Ya, supaya lebih santai. Ya. Wah, itu menarik ya. Contohnya langsung sangat sesuai dengan kita sendiri. Jadi kayak kelihatannya saya ini orang serius tapi enggak loh. Saya ini orangnya sebenarnya gugup, canggung gitu sebenarnya. Jujur ya. Jadi orang jujur, lebih baik orang jujur ya. Jujur kacang hijau. Ya kalau gitu, saya mau tanya dari teman-teman mungkin di sini, teman-teman yang ada di belakang layar, ada satu pertanyaan mungkin. Mumpung Pak E lagi ada di sini, yuk boleh. Ayo, siapa yang mau tanya? Mas siapa ini atau Mbak siapa itu? Oke, ya. Silakan. Siapa namanya? Perkenalan dulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Indri. Indri? Iya, Indri. Oke. Izin bertanya. Stereotip itu ada tindakan yang tidak disadari semacam sudah jadi budaya untuk judge orang lain. Itu
Nah, gimana Pak E? Iya. Jadi memang stereotip itu sesuatu yang memang sudah tertanam di dalam benak seseorang. Mungkin akibat informasi yang diterima dari orang lain dan orang lain itu dipercayai, ya kan? Nah, misalnya begini, orang kalau zaman dulu biasanya memang petarung-petarung itu untuk menunjukkan kegarangannya itu memelihara kumis dan jenggot. Nah, ya kan, supaya kelihatan garang, kelihatan bagaimana gitu ya, sangar ya. Nah, kemudian setiap sudah tertanam nih di sini. Begitu di sini tertanam, lihat ada pemuda berkumis dan berjenggot. Wah, ini mesti orangnya kasar. Ya. Apalagi zaman dulu itu ada unen-unen ya. Ada unen-unen yang mengatakan begini, ya, nek kamu nyapu rumah tidak bersih, engko oleh bojo brewok. Oh, gitu. Kalau enggak gitu pacarmu brewok. Padahal enggak begitu selalu kan? Iya. Iya. Orang brewok belum tentu orang yang selalu sangar, kasar. Orang brewok juga bisa menjadi orang yang sangat rendah hati, teduh hati, lembut, ya kan? Misalnya saja Tuhan Yesus, ayo brewok, iya, betul, rambutnya panjang, ya kan? Tapi kan dia penuh dengan welas asih. Nah, tidak selalu orang brewok itu sangar, iya. Coba bayangin kalau Tuhan Yesus pakai blue jean misalnya, jalan-jalan di Kedung Kandang misalnya, walaupun dia menunjukkan dirinya, nama saya Yesus Kristus, kamu pasti tidak percaya. Karena di sini sudah kadung tertanam orang gondrong, brewok itu pasti orang yang negatif. Nah, itu. Oke, Pak E, itu tadi ya kita gimana ya kalau Tuhan Yesus era kini itu kayak gimana ya? Itu tadi Pak E sudah memvisualisasikan teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke segmen yang kedua, kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang stereotip. Mari kita simak satu video untuk menghayati Hari Pemuda melalui sebuah video Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pak E, kita masuk segmen yang kedua. Oke. Nah, ini kayaknya lebih serius ya Pak E. Wah, enggak ya, jangan ya. Ya, saya mau tanya sebenarnya kenapa sih orang itu bisa punya suatu stereotip gitu? Apa sih yang melatar belakangi? Karena mudah toh. Oh, iya sih. Mudah dan orang itu malas mengolah data yang baru. Jadi orang itu kan lebih mudah menggunakan sesuatu yang sudah tersedia. Jadi itu dipakai sebagai tools, instrumen atau standar untuk menilai. Enggan untuk belajar mengolah data yang baru untuk membuat standar yang baru. Ya, karena stereotip itu sudah tersedia. Entah itu dari informasi orang lain, entah itu dari pengalaman masa lalu, kemudian ada data yang baru. Jika orang ini menolak data yang baru tersebut, maka orang-orang tersebut artinya memelihara stereotip. Ya, nah stereotip itu bisa berubah kalau orangnya punya mindset yang open. Jadi open mind. Jadi kalau ada data baru itu dipakai untuk mengubah kesimpulan yang sudah ada di dalam dirinya. Ya misalnya seperti tadi, oh ternyata ada orang brewok bertato dan kemejanya terbuka yang
lebih welas asih daripada kita. Dia sangat peduli kepada anak-anak, sangat peduli kepada orang lain yang menderita. Maka kalau kita punya mindset atau cara berpikir atau pola berpikir yang terbuka, maka stereotip kita itu akan diubahkan. Oh, ternyata belum tentu apa yang pernah dikatakan orang pada masa lampau, apa yang dibangun oleh opini umum itu benar. Jadi kalau tadi kembali kepada contoh cewek-cewek kedung kandang itu serius-serius, saya bisa mengambil dua pilihan sikap. Sikap pertama, ketika mendapati cewek ketiga atau keempat yang ternyata tidak serius, ya, itu sikap pertama menolak. Ini pasti pura-pura tidak serius, padahal sebenarnya dia serius. Itu artinya saya memelihara stereotip saya. Itu artinya saya mempertahankan cara pandang yang lama saya, asumsi lama saya. Tapi ada orang yang memilih untuk, ternyata kesimpulan saya bahwa cewek-cewek kedung kandang itu serius salah. Sebab ternyata ada yang orangnya ini seneng guyon gitu ya. Orangnya ini jenaka. Berarti kesimpulan saya yang lebih baru adalah cewek-cewek kedung kandang itu beragam supaya saya tidak cepat-cepat menilai. Nah, stereotip terjadi ketika data yang baru tidak diolah, tetapi ditolak. Nah, itu. Ya, mungkin Pak E bisa kasih contoh atau ya semacam di kehidupan kita sehari-hari ini orang-orang seperti apa sih yang harusnya, maksudnya sebaiknya kita tidak melakukan stereotip gitu loh Pak. Misalnya contoh kasus kan yaitu laki-laki yang tadi berpakaian agak terbuka, saya langsung dibayangkan saya, wah ini kayaknya gay atau gimana Pak. Gay dan tidak itu kan tidak bisa dilihat begitu saja ya. Itu salah satu contoh. Ya, karena itu adalah orientasi seksual. Padahal orang itu kalau hubungannya dengan seksualitas itu banyak. Seksualitas itu bisa dilihat dari sisi fisik, ya. Ada tidaknya alat kelamin laki-laki, maaf saya sebut penis, dan alat kelamin perempuan vagina misalnya. Ini saya minta maaf, saya agak terang-terangan ya ngomong. Itu terkait dengan ciri fisik ya. Kalau itu ngomongkan soal seksualitas. Jadi yang kedua itu ekspresi. Ya. Ekspresi ya, itu tidak bisa disimpulkan kalau laki-laki ekspresinya harus begini. Oh tidak, ekspresi itu kan kebebasan seseorang. Misalnya dia ekspresinya suka menggunakan baju yang lengannya pendek, kelihatan dadanya yang bidang, kemudian celananya jean ketat, tapi pakai high heel. Nah misalnya, itu kan terserah dia. Kita tidak bisa menilai hitam putihnya seseorang, baik buruknya seseorang, itu dari cara penampilannya. Itu ekspresi. Belum pengakuan diri. Dia sendiri mengakui dirinya sebagai apa. Baru kemudian kita bicara tentang orientasi seksual. Nah, jadi sebenarnya banyak pertimbangan untuk mengenali seseorang, misalnya kalau itu dari sisi seksualitas atau lebih luas lagi dari soal gendernya. Nah, itu misalnya. Sehingga kita memang harus hati-hati dengan stereotip, sebab stereotip itu sering menjadi salah satu faktor kuat untuk memecah belah bangsa. Iya sih, betul juga Pak. Misalnya ya, orang Jawa itu terbiasa hidup di tempat yang padat. Karena Jawa ini penduduknya paling banyak.
se-Indonesia pulau paling padat itu ya di Jawa ini. Karena biasa hidup berdekatan dengan yang lain, ngomongnya itu tidak perlu berteriak. Nah, semakin orang itu ngomongnya volumenya rendah, itu dianggap semakin sopan. Nah itu. Sedangkan saudara-saudara kita di Pulau Kalimantan atau di Papua itu hidup di tengah-tengah orang lain yang jaraknya berjauhan karena kepadatan penduduknya rendah. Sehingga kalau ngomong terbiasa dalam jarak jauh dan maka suaranya harus keras. Nah, ketika alat transportasi sudah berkembang luar biasa, orang Papua datang ke Jawa, dia sudah terbiasa sejak kecil nih. Misalnya orang Kalimantan pindah ke Jawa, terbiasa ngomong dengan nada yang keras, suara volume suara yang keras. Begitu ngomong di Jawa seperti itu, lalu orang Jawa baper, Pak. Langsung, wah, saya dimarahi ini. Iya, mengambil kesimpulan orang-orang di luar Jawa itu kasar, 1, 2, tidak sopan. Makanya orang Jawa sering menganggap kalau orang itu sopan, kalau orang itu adem ayem, itu disebut Jowo, ya kan? Jadi Jowo itu api. Itu kan sebenarnya juga stereotip terhadap dirinya sendiri. Padahal belum tentu seperti itu. Orang yang ngomongnya berteriak-teriak dari luar pulau atau dari pulau-pulau yang besar itu belum tentu juga bukan orang baik. Nah, mereka itu orang-orang baik, hanya cara mengekspresikan suaranya saja yang keras. Nah, stereotip itu sering menimbulkan kesimpulan yang salah atau penilaian yang salah terhadap orang lain. Nah, kalau penilaiannya salah, ini bahaya mempengaruhi sikap yang salah juga terhadap orang lain. Nah, ketika kita tidak memiliki pola pikir yang terbuka, maka yang terjadi adalah kita hanya menentukan kebaikan menurut standar yang sudah kita simpulkan. Nah, padahal dalam dunia global seperti sekarang ini kita berinteraksi dengan banyak sekali orang dengan tipe-tipe yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Nah, kalau kita mudah mengambil kesimpulan, ya, misalnya dengan menjudge orang lain, menghakimi orang lain begini dan begitu, itu akan mudah menimbulkan perpecahan. Jadi percuma nanti nenek moyang kita mengambil sumpah, ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Mereka zaman itu saja sudah mau untuk merangkul orang-orang yang berbeda dengan mengatakan, kami pemuda-pemudi Indonesia bertanah air, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ini menurut saya luar biasa. Artinya apa? Ada toleransi yang dikembangkan oleh mereka. Ya, perbedaan agama itu hanya salah satu dari perbedaan yang ada. Perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan golongan itu juga cuma salah satu. Kita nggak pernah membicarakan perbedaan yang lebih berkeadilan misalnya. Perbedaan pendapatan, perbedaan pendidikan. Loh, kan itu kan harus dilihat juga. Perbedaan sikap dalam hal gender. Sikap terhadap perempuan dan laki-laki misalnya. Kenapa nek perempuan ndak boleh keluar jam 1 malam, sedangkan laki-laki itu mau keluar jam berapapun bebas. Ini juga masalah sebenarnya, tapi tidak diungkap karena ini dianggap sesuatu yang sudah biasa, bahwa perempuan diperlakukan ndak boleh keluar malam, keluar pagi boleh gitu ya. Itu misalnya. Nah,
Jadi kita memang harus berhati-hati dengan stereotip. Iya. Ya. Kalau saya refleksikan diri sendiri, saya ini ternyata banyak stereotip juga, Pak, dalam banyak hal. Dan saya baru dengar dari Pak Krista ini, oh iya ya, yang pertama adalah menerima data yang terbaru itu dulu ya, sehingga kita bisa lebih open minded. Belum tentu apa yang kita lihat dari orang yang pertama kali kita temui itu ya itu gitu. Tapi kalau kita sudah kenal lebih dekat lagi gitu. Dan banyak di kampus-kampus, mungkin di sekolah-sekolah kita juga akan ketemu dengan orang-orang yang ya bahkan di luar gereja ya Pak ya gitu. Mungkin Bapak ada pengalaman nggak Pak terkait dengan ini ya, orang-orang yang mungkin distereotipkan. Mungkin Bapak ada cerita bagaimana Bapak membuka pikiran Bapak gitu. Sebenarnya sejarah kita memang juga penuh dengan stereotip ya. Contoh di dalam kekristenan saja ketika abad ke-16 ya itu kan yang bagi kekristenan itu sangat apa ini namanya, sangat mudah sekali diingat. Itu adalah peristiwa ketika Martin Luther mencanangkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg di Jerman ya. Itu tanggal 30 Oktober tahun 1517. Nah, ya cuma itu tok sing hafal liyane gak apa. Ahli sejarah. Nah, waktu itu kan Martin Luther dan bolo-bolonya itu dianggap tukang protes. Maka mereka disebut Protestan oleh orang-orang Kristen yang lain, dan waktu itu di Eropa yang dominan adalah Katolik. Nah, nama Protestan itu sebenarnya stereotip yang dikenakan kepada orang-orang yang mengikuti dalil-dalilnya Martin Luther. Nah, padahal orang-orang Protestan sendiri menganggap atau menyebut dirinya kaum reformis, bukan Protestan. Tetapi toh stereotip itu kemudian diterima dengan lapang hati dan sekarang malah menjadi julukan dan tidak harus berkonotasi negatif. Nah, orang-orang yang senantiasa berpikiran kritis itu dianggap orang-orang reformis. Apalagi kemudian muncul ya istilah bahwa orang-orang reformasi adalah para pengikut reformasi itu adalah orang-orang yang mau memperbaharui dirinya sendiri. Jadi ada sih orang-orang Protestan yang tidak mau memperbaharui dirinya sendiri, ya percuma dia dianggap sebagai orang Protestan. Nah, jadi di dalam sejarah gereja itu juga ada. Misalnya juga kita menganggap gitu karena yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, maka dari abad ke abad sampai sekarang orang Yahudi itu selalu dinilai jelek. Iya Pak, saya kayaknya juga kayak gitu mikirnya. Orang Yahudi itu musuhnya Yesus. Lah padahal orang Kristen pertama itu adalah orang Yahudi. Iya. Iya, orang Kristen pertama kan adalah orang-orang Yahudi. Petrus itu kan orang Yahudi. Iya. Jangan-jangan ketika kita menilai orang yang beragama beda dengan kita juga begitu. Ya selalu buruk. Misalnya begini, kita melihat saudara-saudara kita yang beragama Hindu itu sering ke kuil sembahyang. Oh ini penyembah patung, oh ini pengikut berhala. Itu sebenarnya sesuatu yang merusak hubungan kita dengan saudara kita. Mereka sebenarnya juga percaya kepada Tuhan, apalagi Hindu Bali yang percaya kepada Sang Hyang Widiwasa. Hanya saja cara mengekspresikannya berbeda dengan kita. Nah, kita tidak harus menghakimi mereka sebagai, oh itu bukan anaknya Tuhan loh, nanti dulu. Nanti dulu kita jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan buruk pada orang lain. Kalau kesimpulan kita sudah buruk, nanti sikap kita juga akhirnya menjadi buruk. Nah itu. Wah itu
gitu ya. Dalam sekali ya topik kita hari ini tentang stereotip, dan semoga ini membuka pikiran teman-teman juga, teman-teman pemuda, generasi milenial seperti saya dan juga sentenial seperti kalian yang lagi nonton YouTube ini ya. Kiranya kita tuh tidak mudah untuk menjudge orang hanya dari tampilan fisik begitu. Dan itu tadi ya, banyak-banyak baca data juga bukan berarti data di koran gitu ya, tapi ketika kita kenal terus dengan orang ini, kita terus berinteraksi dengan dia, maka kita akan tahu sebenarnya dia itu seperti apa. Kayak yang di video tadi ya Pak ya, ternyata si cewek yang pakai bajunya ketat-ketat itu dia juga ternyata seorang pekerja keras, dia bisa gonta-ganti HP itu ya karena kerja kerasnya dia. Itu orang yang tidak dilihat gitu. Kalau kita hanya punya stereotip bahwa perempuan itu ya kurang baik gitu. Nah, gitu Pak. Mungkin kita masuk di segmen yang ketiga Pak. Dalam hidup bergereja ini, pemuda juga teman-teman, bagaimana sih cara menghadapi atau tips and tricks gitu loh Pak? Oh, tips and tricks itu mudah ya. Iya. Ingat-ingat saja kata sinau. Sinau. Apa itu Pak? Sinau. S, selalu terbuka pada data yang baru. Nah. Coba diulangi semuanya yang ada di sini. 1, 2, 3. Ayo. Selalu terbuka pada data yang baru. Nah itu. I, informasi baru ditimbang dan diuji. Nah itu. Yuk 1, 2, 3. Informasi baru ditimbang dan diuji. Ya. Nah, N, nilai-nilai baru dipertimbangkan, nilai-nilai lama dievaluasi. Yuk lebih panjang. 1, 2, 3. F, nilai-nilai baru dipertimbangkan, nilai-nilai lama dievaluasi. Nah, itu. Sinau tadi ya. Coba diulang Lewi. Ya, ya itu saya paham sekali ya milenial kayak gini nih. Makanya nanti dicatat ya teman-teman, diingat-ingat tips and trick dari Pak Krista. Sinau, gampang kan? N itu masih N. Oh masih N ya Pak ya? Nah kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi. Ya lanjut Pak, lanjut. N, andalkan berpikir kritis. Yo, 1, 2, 3. Berpikir kritis. Terakhir U, ungkapkanlah kesimpulan kita dengan cara bersahabat. Ya, semuanya ada di sini. U, ungkapkanlah kesimpulan kita dengan cara bersahabat. Ya, kiranya ini memberkati teman-teman yang menyaksikan percakapan hari ini, ngobrol-ngobrol santuy bareng Pak Krista. Ya, untuk menutup talk show Askara hari ini, mungkin Askara Bapak. apa artinya Mbak? Kayaknya saya ngecek itu terang ya Pak ya. Iya, cahaya. Oh cahaya. Maksudnya apa ya Pak? Saya nggak ngerti sendiri nih acaranya anak-anak ini. Coba Mas Dimas mungkin? Saya juga nggak tahu. Lah gimana? Yang bikin acaranya tapi mungkin Bapak ada apa sih Pak maksudnya Askara ini Pak? Iya supaya acara kita mencerahkan pikiran. Nah, tuh itu loh ya, keren sekali ya. Tidak mudah terperangkap oleh stereotip. Biasanya orang yang masuk dalam stereotip itu masuk ruang gelap, nggak tahu kiri kanan, nggak mau bisa pertimbangan macam-macam. Iya, kalau dibukakan pintu ada cahaya terang. Oh, ternyata tahu Mbak Visi itu cantik, Mas Dimas itu ternyata rendah hati, misalnya begitu. Iya. Iya, Pak. Terima kasih sudah datang di acara kami di sini. Sama-sama, Mbak Visi. Semoga lain waktu kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol seperti ini. Mungkin dari Bapak ada quotes atau kesimpulan terakhir? Jangan lelah untuk selalu belajar.
saya setua ini tetap belajar. Belajar dari kalian, bahkan generasi yang jauh lebih muda daripada saya. Karena dari belajar kita akan tahu ada data, informasi yang baru dan baru. Wah, terima kasih ya. Bahkan Pak Kristat pun mau belajar gitu. Gimana dengan kita sekarang ini. Baik Pak, untuk mengakhiri talk show hari ini, monggo untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, dan kami bersyukur dengan acara yang telah Engkau izinkan kami gelar, dan kiranya Tuhan memberikan berkat serta kearifan dan kebijakan kepada para pemuda-pemudi GKJW Jemaat Kedung Kandang. Demikian pula Engkau tebarkan kasih sayang melalui saudara-saudara kami yang saat ini sedang menonton YouTube kami ini, supaya mereka juga semakin bijaksana di dalam memutuskan segala hal terkait kehidupan mereka, baik kehidupan secara pribadi maupun kehidupan dalam rangka berelasi dengan setiap orang yang ada di sekeliling mereka, bahkan setiap ciptaanmu, sehingga kehadiran kami bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Sang Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kristat. Sama-sama Mbak Visi. Sampai jumpa di talk show Askara selanjutnya. Dadah.